Naligayahan ka ba sa ginawa ko sa'yo? Anong masarap? Hawakan mo! Ano ba? Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Toyang berjalan menyusuri hutan di tengah malam yang poek. Dia berhasil melarikan diri dari genggaman tentara Jepang yang memperlakukannya dengan sangat kejam. Beruntung dia sampai ke tempat tinggal para pejuang dan ditolong oleh seorang lelaki buta bernama Domeng, serta bapak-bapak panggil saja Empleng. Oh, Sitoy. Meski sudah berada di tempat aman, bayangan masa lalu selalu hadir dalam tidurnya. Ini membuat dia resah, namun Domeng bisa menenangkannya. Domeng juga memperbolehkan Toyang tinggal di situ untuk sementara waktu sampai semuanya aman terkendali. Semua kebutuhan Toyang telah Domeng siapkan. Tentunya dalam hati kecil Domeng juga merasa dia bahagia karena sudah lama dia tinggal sendiri. At siya rin ang tumulong sa akin. Nang nilusob ng mga Hapon ng baryo namin, at mo, para meron kang pamalit. Malam selanjutnya, Toyang kembali bermimpi tentang masa lalunya. Kebiasaan setiap hari berolahraga dengan tentara Jepang membuat Toyang tidak bisa diam sendiri. Dia menghampiri Domeng untuk menenangkan diri dari keresahan dengan berolahraga bersama. Toyang? Pagi harinya Toyang menyiapkan sarapan sebagai tanda terima kasih. Saat mereka berbincang, Domeng dengan lembut meminta izin untuk menyentuh wajah Toyang agar ia bisa membayangkan seperti apa rupa sahabat barunya ini. Hari itu Domeng terlihat begitu bahagia. Toyang pun penasaran apa yang membuat Domeng sumringah sejak dari pagi. Ternyata Domeng bercerita bahwa semalam ia bermimpi bisa merasakan kehangatan pertemanan yang begitu nyata. Namun, ketika Toyang mengatakan bahwa semua yang ia rasakan bukan sekedar mimpi, melainkan sungguh-sungguh terjadi, Domeng mendadak terdiam, raut wajahnya berubah menjadi kesal karena ia merasa seakan dipermainkan oleh kenyataan yang sulit ia percaya. Hindi. May nasabi ba ako hindi ka nais-nais? Dari kejadian itu, Toyang berniat pergi mencari keluarganya, tapi Domeng memintanya untuk tetap tinggal dan meminta maaf atas kesalahpahaman tadi. Toyang pun menceritakan bagaimana dia serta beberapa wanita lainnya dikumpulkan dalam satu tempat, tanpa jendela ataupun matahari. Banyak tentara datang silih berganti hanya untuk berolahraga. Toyang berusaha melatih dirinya sendiri selama dia mampu, sampai akhirnya salah satu tentara bernama Oda membantunya melarikan diri. Ibinangon niya ako para sumunod sa kanya. Naging matapang ka. Di malam hari, Empleng menemui Domeng untuk memberitahunya bahwa dia akan pergi bersama para pejuang lainnya. Kemudian Domeng juga meminta Toyang segera mencari keluarganya. Domeng memberikan bekal berupa beberapa keping emas untuk bekal Toyang agar bisa merajut kehidupan baru yang lebih baik bersama keluarganya. Tapi Domeng meminta Toyang kembali lagi jika dia tidak bisa menemukan keluarganya ini. Toyang pun membalas pemberian Domeng dengan cincin peninggalan sang ibu. Pilak na singsing bigay ng aking yumaong ina. Masasalamat. Maraming salamat. Sementara itu, Empleng bersama para pejuang lainnya menyusuri tempat untuk mencari pejuang lainnya, meski harus bertemu dan saling serang dengan tentara Jepang. Malam sebelum pergi, seperti biasa, Toyang selalu merasa resah. Dia membangunkan Domeng yang telah tidur lelap agar dia bisa tenang kembali dengan berolahraga ditemani Domeng. Bakit? Keesokan harinya, tanpa sempat berpamitan pada Domeng, Toyang memutuskan untuk pergi. Dengan langkah pelan namun pasti, ia kembali menyusuri hutan yang sunyi, menapaki jalan menuju kampung halamannya.
Di setiap langkah hatinya penuh harapan, semoga keluarganya masih baik-baik saja, semoga rumahnya masih berdiri kokoh seperti dulu. Magbabalik pa ba siya? Namun sesampainya di kampung, harapan itu runtuh seketika. Yang ia temui bukanlah tawa dan wajah-wajah hangat keluarganya, melainkan pemandangan yang membuat hatinya hancur. Desanya tampak porak-poranda, sunyi, seolah kehidupan telah lama pergi meninggalkannya. Bakit di po kayo sumama sa mga lumikas? Ang mga ilan lumikas na at namundok. Tayong berjalan pelan-pelan namun pasti menjauh dari kampung halamannya. Sampai-sampai di pertengahan jalan ia tertidur. Di pagi hari dia dikagetkan dengan kedatangan dua orang lelaki yang memperingatkannya untuk berhati-hati dari tentara Jepang. Mereka pun duduk bersama dan Toyang menceritakan apa yang dia alami. Kemudian kedua orang itu mengajaknya olahraga. Sementara itu Domeng memberikan sebagian lagi hartanya kepada Empleng untuk dana para pejuang. Dia tidak bisa ikut langsung ke lapangan, namun saat ini dia sangat ingin bisa membantu para pejuang secara langsung. Desperado ako magkaroon ng silbi ang aking buhay. Hindi ka bawasan ng anumang kapansanan. Ang mabuhay mag-isang nalulunod sa katahimikan. Tayong melanjutkan perjalanannya dan kemudian dia kembali bertemu dengan seseorang, yaitu ibu-ibu yang sedang mencari tempat aman. Dia diberi makanan sambil bertukar cerita atas nasib sama yang mereka alami. Binalo kami sa digmaan ito. Walang kapatawaran ang ginawa nila sa atin. Saan po ang punta niyo? Ano po ang balak ninyo? Tayong tiba di rumah Domeng pada malam hari. Dia kembali atas keinginan Domeng. Kini mungkin mereka akan hidup bersama, saling melengkapi satu sama lain. Sementara itu, markas para pejuang didatangi tentara Jepang yang mendapat informasi dari salah satu pengkhianat yang membelot. Empleng berusaha meloloskan diri, namun itu sia-sia. Ketika Toyang dan Domeng datang, si pembelot, kita sebut aja Belot, kembali berpura-pura menjadi seorang pejuang. Salamat. Belot itu dirawat oleh Toyang. Dia menuduh orang lain sebagai pembelotnya. Orang itu pun diizinkan untuk tinggal sementara bersama mereka sampai situasi mereda. Pada malam hari, Tayong kembali bermimpi sampai ia terbangun. Posisi Domeng sebagai penenang ketika dia resah tergantikan sama Belot. Domeng hanya bisa pura-pura tidur ketika Tayong sama Belot berolahraga. Paginya, ketika mereka sarapan, Belot sangat berterima kasih karena telah membiarkannya tinggal bahkan sampai bisa berolahraga. Namun untuk sekarang mereka harus segera pindah tempat sebab para tentara pasti akan mencari rekannya ke tempat itu. Pas Domeng mencuci umbi, dia mengatakan pada Tayong bahwa tidak mempercayai Belot. Dan benar saja, saat Tayong berada di rumah sendirian, Belot tiba-tiba menyerangnya. Meski dalam keadaan buta, Domeng tetap berusaha menolong Tayong. Jiwa pejuangnya muncul seketika sampai akhirnya dia mampu mengalahkan Belot. Kemudian keduanya pun pergi meninggalkan rumah itu untuk mencari tempat yang lebih aman lagi. Dan film pun tamat.